Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini ada dua ya yang sudah kita ketahui, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku itu sendiri dan yang kedua adalah biaya bahan penolong. Jadi ternyata bahan baku yang digunakan oleh perusahaan itu juga ada bahan penolongnya. Ya, kalau bahan baku sendiri itu adalah bahan baku yang benar-benar harus ada ketika suatu produk itu diproduksi. Namun ketika bahan penolong itu bisa jadi boleh dihilangkan ataupun bisa tidak digunakan. Namun keberadaannya itu bisa sharing dengan produk-produk yang lain, gitu ya. Kecuali bahan baku, kalau bahan baku itu benar-benar harus ada di dalam produk tersebut. Nah, selanjutnya, nah ini pada perusahaan manufaktur, bahan yang digunakan untuk produksi dibedakan menjadi dua golongan yang seperti sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Ada yang namanya bahan baku atau bahan langsung biasanya kalau kita sebutkan di kriteria pembagian biaya ya. Di sini ada biaya bahan baku atau biaya bahan langsung. Kemudian yang kedua adalah bahan penolong atau bahan yang tidak langsung. Jadi keberadaan bahan penolong ini bisa digunakan untuk sharing produk yang lain yang juga diproduksi oleh perusahaan. Jadi di sini dicontohkan seperti gambar yang di samping itu ya, ada makanan gitu ya, di situ ada roti. Nah, bahan baku ketika produk itu roti itu ya, yang kita ketahui adalah tepung terigu. Sebenarnya ada bahan baku yang lain, misalnya gula, kemudian mentega. Karena apa? Bahan tersebut komposisinya itu sangat besar ketika perusahaan ingin memproduksi suatu roti itu sendiri. Sedangkan seperti bahan-bahan penolong atau bahan yang tidak langsung itu nilainya atau proporsinya relatif tidak begitu signifikan. Seperti kalau dicontohkan pembuatan roti yaitu susu bubuk gitu ya. Di sini kan karena gambar yang ada adalah roti, kemudian sehingga saya mencontohkan itu adalah produk roti. Misalnya kita ambil contoh produk lain, mie instan gitu ya. Bahan bakunya apa? Tepung terigu gitu ya. Kemudian bahan penolongnya apa? Seperti air juga bisa dimasukkan menjadi bahan penolong. Jadi bahan baku itu sendiri yaitu produk yang bahan yang uh, lebih mudah ditelusuri ketika sudah tahu barang atau produk yang diproduksi sendiri itu apa. Sedangkan bahan penolong lebih susah untuk ditelusuri langsung kepada produk yang dihasilkan gitu ya, karena bahan penolong ini bisa di-sharing dengan bahan yang lain gitu ya ketika perusahaan melakukan suatu proses produksi. Kemudian ada beberapa resiko dan pengendalian yang harus perusahaan lakukan ketika apa ya namanya, mengendalikan atau mengelola dari bahan baku itu sendiri. Tentunya sangat penting bagi perusahaan mengelola dari bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu produknya. Karena apa? Bahan baku ini sangat krusial keberadaannya. Karena apapun produk yang dihasilkan oleh perusahaan, kita harus memperhatikan bahan baku itu sendiri gitu ya. Yang pertama di sini adalah keterlambatan dari pemesanan bahan. Nah, ini sangat mempengaruhi dari produktivitas perusahaan. Karena apa? Ketika terlambat memesan bahan, perusahaan dapat mengalami kekurangan bahan. Nah, ini kan bisa memundurkan gitu ya produksi yang harusnya dilakukan tepat waktu oleh si perusahaan. Jadi proses produksinya bisa terganggu, kemudian pemenuhan pesanan konsumen terganggu ketika produksi dari suatu produk yang dilakukan oleh perusahaan tadi merupakan perusahaan yang menerima pesanan eh, seperti kayak pesanan mebel gitu ya, kayak pesanan kursi, meja dan segala macamnya. Hal tersebut ketika misalnya di sini bahan bakunya kayu, ketika kayunya terlambat untuk datang, sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi ketepatan waktu dari
pemesanan yang sudah dilakukan oleh konsumen. Hal tersebut dapat mengurangi rasa percaya dari konsumen itu sendiri, gitu ya. Kemudian kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Kalaupun misalnya ada keterlambatan, kemudian si konsumen tidak setuju, bisa jadi di-cancel juga. Nah, itu hal-hal yang buruk yang perlu kendalikan oleh perusahaan. Jadi harus di-manage sedemikian rupa agar tidak mengalami keterlambatan dari pemesanan bahan baku itu sendiri. Kemudian kualitas bahan rendah, misalnya perusahaan memesan kepada pemasok yang tidak tepat, sehingga apa? Produksi menjadi tidak efisien. Misalnya tadi mie instan gitu ya, pesan tepung terigunya tidak sesuai dengan standar yang sudah ada di perusahaan, sehingga hasil dari mie instan tadi tidak efisien yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, entah itu terlalu lembek karena kebanyakan air, karena komposisi tepung terigunya berbeda dengan yang kualitas yang biasanya, sehingga apa? Perusahaan harus memperbaiki kembali. Nah, hal tersebut menjadi perusahaan produktivitasnya menjadi tidak efisien. Kemudian salah mencatat atau membukukan. Nah, ini di bagian penerimaan barang maupun di bagian gudang. Kalau ketika salah mencatat pembukuannya akan berimbas ke si orang accounting-nya gitu ya. Nah, orang accounting-nya kan membuatkan laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya tidak akurat, otomatis nanti berimbas pada penentuan keputusan yang akan dilakukan manajemen. Nah, hal tersebut harus benar-benar dihindari, sehingga harus bisa memanage bahan baku dengan baik. Kemudian memesan terlalu banyak. Nah, ini juga akan merugikan perusahaan karena apa? Ketika pemesanan bahan baku banyak, sehingga kita akan membutuhkan tempat yang lebih luas untuk apa? Menyimpan dari bahan baku tersebut. Nah, bahan baku yang disimpan belum tentu nanti tempatnya harus seperti biasa gitu ya. Siapa tahu nanti bahan bakunya butuh penanganan khusus. Misalnya ada pencahayaan yang baik, kemudian suhu ruangan yang seperti apa. Nah, itu kan akan menambah biaya-biaya lagi terkait dengan penyimpanan si bahan baku itu sendiri. Kemudian penyimpanan yang tidak tepat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ketika mempunyai gudang, apakah sudah yakin bahwa gudang itu aman? Apakah tidak ada pencuri di sana, apakah tidak ada tikus-tikus gitu ya, sehingga bisa merusak apa bahan baku yang kita simpan. Kemudian pemasok yang tidak tepat seperti yang tadi, ketika tidak pemasok yang kita pilih tidak tepat, sehingga bisa mempengaruhi kualitas bahan baku. Ketika kualitas bahan baku rendah, otomatis nanti bisa jadi produksi gitu ya, proses produksinya tidak efisien. Selain itu juga konsumen ketika merasakan produknya yang tidak seenak biasanya akan pindah ke pesaing. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Ada risiko dan bagaimana pengendaliannya yang harus dilakukan. Nah, ini ada prosedur dari pembelian bahan itu sendiri. Yang pertama, ketika perusahaan membutuhkan produk untuk diproduksi gitu ya, sehingga membuat permintaan pembelian ke bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian membuatkan memo atau pesanan ke pemasok. Kemudian akan dibayar nanti oleh bagian akuntansi. Kemudian setelah dibayar, bahannya akan diterima di bagian penerimaan. Setelah barang diterima, kemudian nanti akan disimpan di gudang. Untuk bagian akuntansi, setelah menerima memo untuk pemesanan dari bagian pembelian, sehingga nanti akan melakukan pembayaran ke pemasok. Ketika sudah dibayar, maka nanti setelah dilaporkan ke bagian penerimaan gitu ya, karena sudah dibayar, akan disimpan di gudang dan akan dilaporkan oleh bagian persediaan bahwa bahan baku yang sudah dibeli sudah disimpan di gudang dan sudah dicatat di bagian persediaan. Kemudian di sini ada prosedur penggunaan bahan. Nah, kalau prosedur penggunaan bahan, otomatis bahan yang sudah kita beli, kita masukkan ke suatu proses produksi. Jadi, si bagian produksi yang membutuhkan bahan baku tersebut memberikan permintaan atau menuliskan memo permintaan barang kepada bagian gudang, yang notabene adalah tempat untuk menyimpan bahan baku
itu tadi. Kemudian akan dilaporkan ke bagian akuntansi supaya apa? Supaya nanti bisa mengurangi atau membebankan dari biaya bahan yang sudah dibeli tadi, karena akan diproduksi menjadi suatu produk, seperti itu. Nah, di sini ada akuntansi bahan ya. Yang pertama, ada menggunakan sistem periodik dan yang kedua menggunakan sistem perpetual. Apakah itu sistem periodik? Sistem periodik adalah pembelian bahan dicatat pada akun pembelian dan mutasi bahan tidak dicatat pada pembukuan perusahaan, sehingga biaya bahan yang digunakan tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Kemudian biaya bahan yang digunakan untuk produksi dihitung setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik terhadap bahan yang belum digunakan, sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem periodik ini yang pertama perusahaan itu mempunyai persediaan di awal. Nah, persediaan awal mengenai bahan baku ini nanti akan ditambahkan dengan pembelian yang ada pada periode tersebut. Sehingga nanti untuk mengetahui bahan yang digunakan adalah perusahaan bisa mengurangkan persediaan awal dan pembelian bahan baku pada periode tersebut tadi dikurangi dengan persediaan akhir periode yang sudah ada. Sehingga kita tidak selalu mencatat transaksi penggunaan dari bahan tersebut. Kita mengetahui persediaan akhir dari sistem periodik ini dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian dan dikurangi dari penggunaan di persediaan akhir. Jadi tidak selalu kita hitung secara konsisten gitu ya untuk sistem periodik ini karena kita ingin mengetahui di akhir periode saja untuk sistem periodik ini. Sedangkan untuk sistem perpetual ini lebih konsisten ya untuk pencatatannya. Jadi mutasi bahan entah itu pembelian ataupun penggunaan dari bahan baku tersebut dicatat terus-menerus pada pembukaan perusahaan. Dan pencatatan tersebut menggunakan kartu persediaan. Nah, gunanya untuk mengontrol dari persediaan itu sendiri. Jadi ada beberapa sistem pencatatan di sistem perpetual yang akan kita bahas satu per satu. Nah, penentuan harga perolehan bahan. Nah, di sini akan dibahas meliputi semua pengeluaran atau pengorbanan ekonomis, kas, dan atau kas yang terjadi untuk memperoleh bahan sampai dengan bahan tersebut siap digunakan. Jadi, untuk pembelian bahan baku gitu ya, untuk perolehan suatu bahan baku tersebut ternyata tidak hanya kita keluarkan mengenai berapa biaya dari harga bahan baku itu sendiri, namun prosesnya ketika kita mendapatkan bahan baku itu juga dicatat. Di sini diantaranya yang mempengaruhi untuk penentuan harga perolehan bahan ada potongan tunai, gitu ya. Potongan tunai itu apa? Potongan tunai adalah potongan tunai yang biasa diberikan oleh seorang atau sebuah pemasok gitu ya, suatu pemasok kepada pembeli yang membayar sesuai jangka waktu yang ditetapkan pemasok. Biasanya kita ketemu hal-hal yang berbau termin gitu ya untuk potongan penjualan ini atau potongan tunai. Di sini biasanya kita ketemu termin 2/10 N30 ya, di mana maksudnya bahwa ketika pembayaran bahan baku tersebut, pembayaran dari pembelian bahan baku tersebut dibayar 10 hari setelah perjanjian yang dilakukan, maka akan mendapat potongan 2%. Dan batas dari pembayaran, batas akhir gitu ya dari pembayaran termin kesepakatan pembelian tersebut adalah 30 hari. Jadi seperti itu biasanya hal-hal yang dilakukan oleh pemasok supaya perusahaan mendapatkan keuntungan gitu ya ketika membayarnya kurang dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh si pemasok. Jadi ketika membayarnya kurang dari 10 hari setelah perjanjian ditentukan, maka akan mendapatkan potongan penjualan atau potongan tunai ini tadi. Kemudian yang kedua ada biaya angkut. Nah, ini tentunya ya karena jarak antara pemasok dan perusahaan itu pasti ada gitu ya. Jadi
terdapat biaya angkut yang harus perusahaan bayar atau yang dibebankan ke perusahaan ketika perusahaan membeli suatu bahan baku. Kemudian biaya yang lain-lain biasanya ada biaya-biaya lain yang akan dibebankan oleh perusahaan ketika memproduksi suatu barang. Oke, di sini ada suatu transaksi untuk jurnal pembelian bahan. Nah, ini transaksi yang sangat awal ya. Di sini ada suatu contoh kasus di perusahaan Omega membeli bahan baku dan bahan penolong yang masing-masing harganya adalah 1 juta untuk bahan baku dan 500.000 untuk bahan penolong. Nah, jika perusahaan menggunakan akun terpisah untuk bahan baku dan bahan penolong, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat di tayangan berikut ini. Jadi, akan mendebet bahan baku dan bahan penolong gitu ya, karena di sini bahan bakunya 1 juta sehingga didebet 1 juta dan bahan penolongnya juga didebet sebesar 500.000. Kemudian dikredit pada utang dagang atau kas. Ketika pembelian bahan baku dan bahan penolong secara kredit, maka yang digunakan adalah utang dagang. Namun ketika pembelian bahan baku dan bahan penolongnya secara tunai, maka yang dikredit adalah akun kas. Sebesar berapa? Sebesar 1.500.000 dari total 1 juta untuk bahan baku ditambahkan dengan total ditambahkan dengan 500.000 untuk bahan penolong. Kemudian yang kedua, ada jurnal pembelian berdasarkan 2 metode. Yang pertama adalah metode bruto dan metode neto. Yang pertama, saya bacakan untuk contohnya terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 20 Januari 2011, perusahaan Omega membeli bahan seharga 1 juta dengan termin 2/10 N30, seperti termin yang tadi saya contohkan. Kemudian tanggal 25 Januari, perusahaan melakukan pelunasan. Kemudian jurnal untuk mencatat transaksinya, yang pertama kita gunakan metode bruto terlebih dahulu ya. Maka perusahaan akan mendebet bahan pada tanggal 20 Januari dan mengkredit utang dagang. Jadi, untuk bahannya 1 juta dan utang dagangnya 1 juta. Karena 20 Januari masih pembelian bahan statusnya adalah secara kredit ya, dengan termin yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di tanggal 25 ternyata perusahaan melakukan pelunasan. Nah, tanggal 25 adalah masih masuk di 10 hari pertama untuk jangka waktu pembayaran. Jadi jangka waktu 20, 21, 22, 23, 24, 25 adalah masih masuk di hari ke-6. Sehingga perusahaan masih mendapatkan potongan sebesar 2%. 2% dari 1 juta adalah 20.000, sehingga potongannya adalah 20.000. Nah, yang dilakukan adalah untuk pencatatannya utang dagang sebesar 1 juta di debit. Kemudian bahan dan kas di kredit. Bahannya adalah sebesar potongan tadi ya, 20.000. Kemudian kasnya adalah sebesar 1 juta dikurangi 20.000 sehingga totalnya 980.000. Ini adalah metode pencatatan bruto. Yang kedua, kita menggunakan metode neto. Di sini untuk metode neto, karena sudah diketahui yang pertama yaitu perusahaan membayar pada tanggal 25 Januari. Nah, ketika pelunasannya masih pada 10 hari untuk mendapatkan potongan penjualan, sehingga untuk metode neto ini yang pertama tetap kita catat ya bahan pada utang dagang karena pembeliannya kredit, namun untuk jumlahnya langsung 980.000. Jadi di sini seperti sudah direncanakan bahwa nanti akan membayar sesuai termin untuk tetap mendapatkan potongan penjualan, seperti itu. Bah eee, ma bah eee
pun juga di tanggal 25 Januari ya. Jadi utang dagang pada kas juga sebesar 980.000. Kita lanjut ke biaya angkut. Nah, biaya angkut ini seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, jadi biaya-biaya yang juga dimasukkan ketika perusahaan membeli gitu ya, membeli bahan baku. Nah, ini dicontohkan, contoh soalnya yaitu pada tanggal 30 Januari, perusahaan membeli bahan seharga 500.000 secara tunai. Jadi kalau secara tunai pasti nanti yang dikredit adalah kas ya. Sehingga untuk pencatatan jurnalnya adalah bahan pada kas sebesar 500.000 dan ditambahkan dengan biaya angkut yang dibayar oleh perusahaan. Nah, biaya angkut yang ditetapkan adalah 50.000 sehingga totalnya semuanya adalah 550.000. Bahan pada kas sebesar 550.000. Untuk pembelian secara tunai, untuk pembelian secara kredit beda ya pencatatan jurnalnya, yaitu bahan sebesar 550.000, kemudian utang dagang sebesar 500.000 yaitu sebesar harga bahan yang dibeli, kemudian kasnya adalah sebesar biaya angkutnya atau 50.000. Karena apa? Biaya angkut tidak bisa dibayar secara kredit ya, karena ketika barang datang langsung biaya angkutnya sudah terbayarkan atau langsung dibayarkan. Sehingga sedangkan ketika pembelian bahan bisa dilakukan secara kredit, yaitu dilakukan pembayarannya di kemudian hari. Oke, di sini ada beberapa alokasi biaya angkut. Biasanya perusahaan kan membeli bahan-bahannya itu tidak hanya dalam satu jenis. Jadi bisa jadi ada beberapa jenis seperti contoh yang ada di depan ini. Jadi perusahaan membeli bahan-bahan kertas, namun jenisnya ada 3, ada 60 gram, HVS 60 gram, ada HVS 70 gram, ada HVS 80 gram. Nah, di sini akan mempengaruhi harga per rimnya berapa. Kemudian nanti kita mengalokasikan biaya angkut tersebut juga tergantung dari harganya gitu ya, tergantung dari bahannya, sehingga nanti pengalokasian atau harga per kertasnya itu menjadi berbeda. Karena apa? Ditambah dengan alokasi biaya angkut. Nah, contohnya adalah seperti yang di depan ini, bahannya apa saja, jumlahnya berapa, kemudian harga per rimnya berapa, sehingga ketemu jumlah total rimnya berapa dan jumlah total harganya berapa. Di sini ditetapkan contoh soalnya adalah untuk biaya angkutnya ditetapkan 1 juta untuk keseluruhan barang ini, gitu ya. Sehingga untuk alokasi biaya angkutnya adalah dihitung di bawahnya, tabel di bawahnya, yaitu 500 rim untuk total kertas HVS 60 gram dibagi dengan 1000 rim dikali dengan 1 juta. 1000 rim ini adalah dari jumlah total rimnya keseluruhan. Sehingga hasil alokasinya untuk kertas HVS 60 gram adalah 500.000. Kemudian untuk HVS 70 gram adalah 200.000 dan HVS 80 gram adalah 300.000. Sehingga hasil alokasinya totalnya adalah 1 juta. Tepat ya untuk biaya angkutnya. Nah, kemudian untuk kita mengetahui berapa sih alokasi biaya per rimnya ketika kita menetapkan alokasi biaya angkut keseluruhan bahan itu tadi adalah 1 juta. Sehingga cara menghitungnya adalah total biaya tadi untuk total harga tadi untuk kertas HVS 60 gram ditambahkan dengan hasil alokasi tadi dibagi dengan jumlah rim per bahan tadi, sehingga ketemu untuk HVS 60 gram adalah 8.000, 70 gram adalah 9.500, dan HVS 80 gram adalah 11.000. Nah, kemudian ini kan masih alokasi biaya angkutnya kita, atau masih bisa dikatakan adalah
biaya reng-rengannya kita atau rencananya kita bisa jadi di lapangan adalah berbeda adanya. Nah, ini dicontohkan bahwa ternyata biaya angkut sesungguhnya untuk keseluruhan bahan yang sudah dihitung tadi adalah hanya 900.000, sehingga ada 100.000 sisa. Nah, untuk alokasi sisanya bisa dihitung pada tabel di bawah. Bisa teman-teman lihat untuk cara perhitungannya ketika alokasi biaya angkutnya itu berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pembebanan selisih biaya kegiatan. Jadi seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, ada beberapa pembebanan yang dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu bahan baku itu sendiri. Kemudian di sini adalah ada pembebanan selisih dari biaya kegiatan. Di sini dicontohkan di suatu perusahaan mempunyai customer atau konsumen yang memiliki rencana pembelian bahan sebanyak 4.000 rim kertas. Kemudian untuk anggaran biayanya untuk pembelian bahan sebanyak 4.000 rim kertas tadi adalah seperti yang sudah bisa teman-teman lihat, ada bagian pembelian 2 juta, bagian penerimaan 1,5 juta, sampai dengan pencatatan persediaan. Nah, karena rencana kegiatan ini digunakan untuk pembelian bahan sebanyak 4.000 rim, sehingga perusahaan menggunakan tarif per bagian atas dasar unit tarif. Jadi unitnya tadi yang 4.000 rim tadi, sehingga bisa langsung dibagi di setiap bagian tadi. Sehingga hasilnya adalah 500 per rim, 375 per rim, dan seterusnya. Nah, ada beberapa metode juga yang digunakan pada kartu persediaan. Jadi, di sini yang terakhir kita lakukan adalah menentukan biaya bahan yang digunakan ketika bahan tersebut akan diproduksi. Jadi beberapa hal yang kita perlu ketahui yaitu ada beberapa metode yang digunakan untuk mengatasi masalah dari perubahan harga bahan baku. Jadi penting sekali kita untuk melakukan manajemen atau memanage bahan baku yang kita miliki. Dan di sini ada beberapa metode yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus, yaitu biaya bahan yang digunakan diidentifikasi sesuai dengan harga perolehannya saat bahan itu dibeli. Yang kedua adalah metode rata-rata, yaitu biaya bahan digunakan ditentukan berdasarkan perolehan rata-rata bahan tersebut. Dan yang ketiga adalah metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Jadi di sini biaya bahan yang digunakan diasumsikan berasal dari harga perolehan bahan yang terlebih dahulu dibeli, atau bisa disebutkan ini menggunakan metode FIFO. Kemudian yang terakhir adalah metode masuk terakhir keluar pertama, yaitu biaya bahan yang digunakan diasumsikan berasal dari harga perolehan bahan yang lebih akhir dibeli. Jadi atau biasanya dikenal dengan metode LIFO. Nah, ini akan kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus. Di sini sudah saya perlihatkan bagaimana kartu persediaan ini menghitung menggunakan metode identifikasi khusus. Yang pertama adalah pada tanggal, saya bacakan dulu untuk contoh kasusnya yang untuk tanggal 1 Januari, di sini ada persediaan awal yang masuk yaitu 8.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp50, sehingga di sini dicatat pada persediaan karena pada tanggal 1 ini disebutkan bahwa persediaannya ada 8.000 unit dengan harga per unitnya Rp50 gitu ya. Kemudian unit dikalikan dengan harga per unit sehingga ketemu totalnya 400.000 di sini. Kemudian tanggal 4 adanya pembelian sebanyak 2.000 unit
dengan harga per unitnya adalah 60, sehingga masuk pada kolom dibeli. Kemudian dimasukkan di kolom persediaannya di bawah dari persediaan yang awal tadi. Jadi dicatat kembali ya untuk persediaan tanggal 1 tadi, dicatat kembali pada kolom persediaan di tanggal 4 Januari. Kemudian di bawahnya ditambahkan pada pembelian ya 2.000 di harga 60. Kemudian saldonya adalah penambahan dari total tanggal 1 dan total tanggal 4. Kemudian untuk yang tanggal 10, di sini ada pembelian sebesar 2.000 unit di harga Rp70, sehingga dikalikan untuk totalnya adalah 140.000. Hal ini juga dilakukan, ditambahkan di bawahnya pada tanggal 4 tadi ya. Jadi ditulis lagi yang pertama, yang tanggal 1, kemudian ditulis lagi yang tanggal 4, kemudian ditulis kembali yang tanggal 10 untuk di kolom persediaan. Sehingga totalnya atau total saldonya adalah 660.000. Kemudian yang ke tanggal 11. Tanggal 11 adalah penggunaan 8.000 unit. Nah, di sini ada penggunaan unit sebesar 8.000. Yang pertama kita lakukan adalah kita tarik yang persediaan pada tanggal 1 sebesar 6.000 dulu. Kemudian yang kedua kita tarik dari pembelian pada tanggal 4. Jadi unit 2.000 unit pada harga 60.000 di sini. Sehingga di persediaannya kita kurangi dulu 80.000 dikurangi 6.000 sehingga hasilnya adalah 2.000 unit di harga 50.000 untuk persediaan yang pertama. Untuk persediaan yang kedua, karena untuk bahan yang pembelian tanggal 4 itu sudah habis, 2.000 digunakan di tanggal 11 untuk penggunaan yang kedua, sehingga sisa yang pembelian tanggal 20. Itu kenapa di situ harganya Rp70. Sehingga total saldonya adalah 100.000 dikurangi dengan 140.000. Jumlahnya 240.000. Kemudian di tanggal 12, pembelian 4.000 unit di harga 80, kita tuliskan pada kolom dibeli. Kemudian kita tambahkan lagi seperti biasa dengan yang pertama menulis dulu untuk persediaan yang sebelumnya. Kemudian di tanggal 20, penggunaan sebesar 5.000 unit. Nah, ini 5.000 unit kita kurangkan dulu untuk persediaan awal, kemudian persediaan selanjutnya yang di tanggal 10 itu kita kurangkan juga, kemudian kita tarik juga untuk yang persediaan atau pembelian di tanggal 12. Sehingga sisanya untuk yang kita catat di persediaan adalah 3.000, jadi 4.000 dikurangi penggunaan yang terakhir sebesar 1.000 di harga Rp80, sehingga saldonya 240. Kemudian yang tanggal 25 adalah pengembalian dari pabrik ke gudang sebanyak 1.000 unit. Ternyata yang sudah digunakan tadi masih ada sisa atau masih ada bahan yang dikembalikan oleh bagian produksi sebesar 1.000 di harga 80.000, sehingga tinggal kita tambahkan di persediaan. Kemudian di tanggal 28, di tanggal terakhir, ada pembelian sebesar 6.000 unit di harga Rp90, sehingga tinggal kita tambahkan pada kolom persediaan. Untuk jurnalnya, teman-teman bisa melihat pada transaksi yang sudah saya tampilkan. Nah, ini adalah metode MPKP untuk yang selanjutnya atau metode FIFO. Kurang lebihnya adalah caranya sama. Cuman yang berbeda adalah karena ini metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama, sehingga bisa teman-teman perhatikan di tanggal 11. Di tanggal 11 itu teman-teman lihat untuk penggunaan pada tanggal 11 tadi, saya sudah sebutkan bahwa ada penggunaan sebesar 8.000 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO atau MPKP atau masuk pertama keluar pertama,
Sehingga yang kita gunakan adalah di persediaan awal tadi, untuk 8.000 unit di harga 50.000. Jadi seluruhnya kita menggunakan yang persediaan awal. Jadi yang pertama masuk sehingga yang pertama kita keluarkan. Pun begitu pada penggunaan tanggal 20. Di sini digunakan 5.000 unit, sehingga yang pertama keluar adalah yang 2.000 unit di harga 60, kemudian berurutan di 2.000 unit pada harga 70, dan juga 1.000 unit pada harga 80. Kemudian yang lainnya tidak berubah ya, jadi kalau selalu ketika ada pembelian tinggal ditambahkan di bawahnya kolom persediaan dengan tentunya yang pertama dimasukkan dulu persediaan akhir di tanggal sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya metode LIFO atau yang biasanya disebut masuk terakhir keluar pertama. Sehingga yang menjadi beda di sini ketika ada penggunaan atau bahan yang digunakan pada tanggal 11 sebesar 8.000 unit. Di sini yang ditarik pertama kali malah yang paling bawah. Karena apa? Metodenya yang pertama masuk, yang pertama keluar. Di penggunaan 80.000 pada tanggal 11, di sini 2.000 unit bahan di harga 70.000 yang dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan lagi 2.000 unit di harga 60 dan 4.000 unit di harga 50, sehingga masih tersisa 4.000 unit di harga 50. Pun begitu pada tanggal 20 ada penggunaan sebesar 5.000 unit, sehingga yang digunakan adalah harga Rp80 pada kuantiti 4.000. Sehingga untuk 1.000 selanjutnya dikurangkan dari 4 di harga 50.000. Sehingga sisanya adalah 3.000 unit di harga Rp50. Berbeda lagi dengan metode rata-rata. Metode rata-rata ini akan dihitung berdasarkan rata-rata ya. Jadi ada pembagian di sini, tidak hanya penambahan dan pengurangan saja, penambahan dan perkalian atau pengurangan saja, namun di sini juga ada dibagi gitu ya. Yang pertama, ketika ada transaksi tanggal 1 untuk persediaan, dituliskan di persediaan, kemudian pada tanggal 4 karena ada pembelian, dimasukkan di kolom pembelian, kemudian untuk pencatatan persediaannya adalah langsung di unit 8.000 ditambahkan dengan 2.000, sehingga unit persediaannya ada 10.000. Nah, yang dilakukan untuk memperoleh harga per unitnya adalah total dari 400.000 untuk persediaan tadi ditambahkan dengan total 120.000 tadi pada tanggal 4 Januari untuk unit yang dibeli. Sehingga ketemu 520.000. Nah, 520.000-nya ini yang dibagi dengan 1.000 unit sehingga kita menemukan harga per unitnya Rp52. Pun begitu untuk tanggal 10, 520 ditambahkan 140 adalah 660.000. Kemudian 10.000 ditambahkan dengan 2.000 pembelian di tanggal 20 sehingga 12.000 unit. Nah, 55 unitnya adalah dari 660.000 dibagi dengan 12.000. Sehingga ketemu harga per unitnya adalah Rp55. Untuk bahan yang digunakan akan menggunakan harga per unit terakhir yang ada di kolom persediaan. Selanjutnya sama ya caranya. Kemudian yang terakhir kita membicarakan mengenai perencanaan kebutuhan bahan. Jadi bahkan perencanaan dari kebutuhan bahan yang akan dibutuhkan gitu ya oleh perusahaan harus kita rencanakan kebutuhannya berapa, butuhnya kapan, seberapa banyak dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan dua faktor fundamental. Yang pertama adalah kuantitas dari bahan baku yang dipesan. Yang kedua adalah ketepatan waktu dari pemesanan bahan baku itu sendiri. Karena kedua hal atau kedua faktor fundamental ini nanti akan berpengaruh pada biaya yang harus kita
bebankan ke perusahaan. Yang pertama, ketika kuantitasnya terlalu banyak, maka kita akan kelebihan dalam persediaan. Ketika kelebihan persediaan, kita membutuhkan gudang, sehingga akan menambah biaya lagi untuk penyimpanan barang, gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan waktu dipesannya bahan. Nah, ini adalah berpengaruh pada ketepatan waktu kita untuk melakukan produksi, atau di sini juga disebut bahwa nanti kita akan menemui biaya karena kekurangan bahan. Ketika bahan itu dipesan sedikit demi sedikit namun sering, maka kita akan bengkak pada biaya-biaya lain ketika kita melakukan pengadaan bahan baku itu sendiri. Kemudian di sini juga dibahas mengenai EOQ dan titik impas dari titik pesan dari pemesanan yang harus dilakukan perusahaan untuk mengadakan bahan baku itu tadi. Nah, di sini EOQ atau Economic Order Quantity atau kuantitas pesanan ekonomis menunjukkan jumlah pesanan persediaan pada suatu waktu yang meminimalkan biaya tahunan persediaan itu sendiri. Di sini ketika perusahaan terlalu banyak memesan bahan, maka akan menimbulkan biaya simpan seperti yang saya jelaskan tadi. Pun begitu ketika pemesanan terlalu sedikit dan berulang, maka akan menambah biaya dari pemesanan bahan baku itu sendiri. Nah, untuk menghitung EOQ maupun titik pesan nanti akan ada rumus di paling akhir dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk titik pesan sendiri menunjukkan dari kuantitas bahan yang ada di perusahaan dan mengharuskan perusahaan untuk melakukan pemesan bahan itu kapan dan bahan yang sudah dipesan itu untuk berapa lama. Nah, ini adalah untuk rumus Economic Order Quantity atau EOQ dan titik pesan. Nah, hal-hal ini terkait dengan perencanaan dari pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk sebuah perusahaan. Nah, dari sini adalah penjelasan terakhir dari pertemuan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti untuk tugasnya, teman-teman bisa melihat pada informasi yang akan saya sampaikan maupun melihat di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.